Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ewi. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan dasar-dasar hukum Islam. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi nilai hukum Islam oleh dosen pengampu Bapak Ahmad Sukron SHMH. Hukum Islam sangat berpengaruh dan efektif dalam membentuk tatanan sosial dan kehidupan komunitas kaum muslimin. Di pihak lain, hukum sangat penting guna memahami karakter dan etos suatu bangsa, sehingga hukum merefleksikan jiwa masyarakat jauh lebih jelas dari organisasi manapun. Hal ini wajar, karena tidak hanya terhadap hukum-hukum yang berkembang di luar konteks masyarakat Islam, melainkan juga hukum Islam, di mana syariah merupakan inti paling sentral dari ajaran Islam dan tidak mungkin memahami kebudayaan, sejarah, sosial, dan tatanan masyarakat Islam tanpa memahami syariah. Walaupun begitu, hukum dalam Islam tidaklah berdiri sendiri, tetapi hukum Islam tegak di atas landasan teologis yang sangat dalam. Sebagai diakui oleh para ahli fiqh dan usul fiqh, bahwa hukum Islam itu istimdadnya adalah ilmu kalam. Pada video kali ini akan membahas terkait dengan pengertian hukum Islam dan sumber-sumber hukum Islam, pokok-pokok hukum Islam, dan hubungan hukum Islam dengan hukum adat. Di sini, Ewi mau bertanya, apa sih yang kalian pahami dari kata hukum Islam? Kalau ada yang tahu, komen ya. Apa itu hukum Islam? Sejak masuknya agama Islam ke Indonesia, kehidupan masyarakat Indonesia sedikit banyak mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud bersangkutan dengan pergaulan hidup antar sesama manusia dan dalam hal peribadatan terhadap Tuhan. Dalam hal pergaulan hidup antar sesama manusia, syariat Islam sangat berpengaruh terhadap perubahan pandangan maupun kehidupan nyata di masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan Islam berlangsung dalam waktu yang lama, maka syariatnya tidak sekedar mempengaruhi, tetapi juga sudah menentukan cara hidup masyarakat Indonesia sebagai pemeluk agama Islam. Materi hukum Islam tidak hanya hukum waris, perkawinan, dan wakaf saja. Hukum Islam itu lebih luas dari itu. Kenapa? Karena apabila disistematisasikan secara modern, hukum Islam dapat dibedakan menjadi hukum publik dan hukum privat. Ketika hukum Islam merupakan perwujudan dari kandungan hukum-hukum syariah, maka apa yang dimaksud dengan syariah itu? Menurut Imam Abu Hanifah adalah semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang bersumber pada wahyu Allah, dan hal ini baginya adalah tidak lain sebagai bagian dari ajaran Islam. Sedangkan menurut Imam Idris Asy-Syafi'i, syariah itu merupakan peraturan-peraturan lahir batin bagi umat Islam yang bersumber pada wahyu Allah dan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari wahyu Allah dan sebagainya. Peraturan-peraturan lahir yang dimaksud itu mengenai cara bagaimana manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan sesama makhluk lain selain manusia. Dengan demikian dikatakan syariah adalah peraturan-peraturan batin yang mengatur bagaimana cara manusia melaksanakan hubungan dengan Tuhannya, atau dengan kata lain, cara-cara beribadah. Kemudian cara bagaimana manusia menyelenggarakan hubungan dengan makhluk lain selain manusia. Misalnya, manusia dengan benda, manusia dengan tumbuh-tumbuhan, manusia dengan hewan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, syariah merupakan wujud dari hukum Islam, dan syariah merupakan sasaran dari ilmu pengetahuan yang khusus disebut ilmu al-fiqh. Ilmu fikih adalah suatu ilmu yang mempelajari syariah yang bersifat alamiah yang diperoleh dari dalil-dalil hukum yang terinci. Pengertian mana yang dibenarkan dari dalil-dalil hukum syariah tersebut dikenal dengan ilmu fikih, atau orang yang ahli fikih itu disebut faqih, jamaknya fuqaha. Sebagaimana diketahui bahwa dalil-dalil umum dari fikih itu adalah tafsili, yang statusnya zani, dan hukum yang dilahirkan adalah zani
Dan hukum zani tentu ada tali penghubungnya, yaitu ijtihad. Ijtihad merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ilmu pengetahuan fikih, yang pada akhirnya orang berpendapat bahwa fikih itu sama dengan ijtihad. Dari pemaparan tersebut sudah jelas bahwa yang dimaksud di dalam hukum Islam dan alat untuk mengetahui di dalam hukum Islam, atau dengan kata lain bahwa syariat kadang-kadang dapat disebut juga hukum Islam, sedangkan fikih sering disebut jurisprudensi. Sumber-sumber hukum Islam. Hukum syara adalah hukum yang dijalani atau dipatuhi oleh segenap manusia yang dibebani hukum tersebut, yakni orang mukallaf. Dengan begitu, yang dimaksud dengan hukum syara ialah firman Allah yang menjadi syariat tersebut adalah semua yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam bentuk wahyu. Kodifikasi firman tersebut disebut Al-Quran atau Alkitab. Al-Quran sebagai kitab suci Allah dan sebagai sumber yang utama diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu. Untuk selanjutnya divisualkan dalam bentuk huruf Arab dan kemudian dikodifikasikan dalam bentuk mushaf. Jumhur fuqaha sepakat bahwa sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran, sekaligus yang utama, sepanjang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang dimaksud. Bentuk yang berkaitan dengan syariat Islam dinamai sunnah Rasul atau jalan Rasul, yang sering disebut dengan sunnah. Sunnah ialah semua yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan para sahabat, berfungsi sebagai penguat hukum yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, serta penjelasan pengertian, pembatasan, dan keumuman, memberikan rincian, dan sebagai hukum baru selama tidak termaktub secara eksplisit maupun implisit dalam Al-Quran. Jumhur fuqaha sepakat bahwa sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran adalah As-Sunnah. Ijma merupakan produk dari kebulatan pendapat ulama mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, baik dalam forum pertemuan atau terpisah. Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, apabila menghadapi masalah kontemporer, seringkali kita tidak menemukan ketentuan hukumnya dalam Al-Quran, As-Sunnah, ataupun Ijma. Cara penyelesaian masalah tersebut adalah mengikuti ketentuan yang telah ada hukumnya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian menarik kesimpulan bahwa ketentuan yang telah ada hukumnya tersebut dapat diberlakukan karena adanya persamaan secara analogi. Cara semacam ini dalam terminologi fikih disebut dengan qiyas. Kebanyakan ulama menganggapnya sebagai sumber hukum yang keempat, di mana kehujahan melalui metode analogis ini menurut jumhur ulama adalah sah. Oleh karena itu dapat diterima sebagai hujjah syar'iyyah. Artinya, perbuatan-perbuatan yang diqiyaskan itu dapat mempunyai kekuatan hukum asalkan persyaratan kumulatif dari masalah tersebut dipenuhi. Meskipun hal ini terjadi silang pendapat berkenaan sumber hukum di dalam umat Islam terhadap penganutan ketentuan hukum, terutama menyangkut permasalahan umat, yakni antara ijma dan qiyas itu ada yang berpendapat bahwa tidak termasuk sumber hukum Islam, seperti dikemukakan atau dipelopori oleh Imam Hanafi, sedangkan yang berpandangan bahwa ijma dan qiyas adalah termasuk sumber hukum dalam Islam seperti Imam Syafi'i. Pokok-pokok hukum Islam. Jika dalam ilmu hukum dikenal adanya pembagian hukum kepada hukum-hukum privat dan hukum publik, maka hukum Islam pun dapat pula dibagi kepada dua hukum tersebut, dengan tambahan hukum dalam hukum Islam, yaitu yang pertama, hukum privat Islam, yang kedua, hukum publik Islam, dan yang ketiga, hukum ibadah Islam. Dari pembagian hukum dalam hukum Islam, pada dasarnya menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa menyebutkan 7 kelompok aspek-aspek hukum Islam, yaitu yang pertama, hukum yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, puasa, haji, bersuci hadas dan sebagainya. Kelompok hukum ini disebut hukum ibadah. Yang kedua, hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, hubungan keturunan, nafkah keluarga, kewajiban anak terhadap orang tua, dan lain sebagainya.
Ini termasuk kelompok hukum keluarga. Yang ketiga, hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai sewa-menyewa, utang piutang, gadai, hibah, dan lain sebagainya. Ini termasuk kelompok hukum muamalat. Yang keempat, hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan bernegara, seperti hubungan penguasa dengan rakyat, pengangkatan kepala negara, hak dan kewajiban penguasa dan rakyat atau sebaliknya, dan lain sebagainya. Ini termasuk kelompok hukum kenegaraan atau hukum politik. Yang kelima, hukum yang berhubungan dengan kepidanaan, seperti macam-macam perbuatan pidana dan ancaman pidana. Ini termasuk kelompok hukum pidana. Yang keenam, hukum yang mengatur hubungan antar negara Islam dengan negara-negara lain, yang terdiri dari aturan-aturan hubungan pada waktu damai dan pada waktu perang. Ini termasuk kelompok hukum internasional. Yang ketujuh, hukum yang berhubungan dengan budi pekerti, kepatutan, nilai baik dan buruk, seperti mengeratkan hubungan persaudaraan, makan minum dengan tangan kanan, dan lain sebagainya. Dalam praktek ini tidak menjadi materi hukum Islam, tetapi merupakan materi akhlak. Berdasarkan aspek-aspek dalam hukum Islam tersebut, maka Daud Ali berpendapat bahwa bagian-bagian hukum Islam bidang muamalat seperti munaqahat, wirasah, muamalat, jinayah, al-ahkam as-sultaniyah, siyar, dan muhasamat disusun menurut sistematika hukum barat yang membedakan antara hukum perdata dan hukum publik seperti diajarkan dalam pengantar ilmu hukum di Indonesia. Hubungan hukum Islam dengan hukum adat. Masalah hubungan hukum Islam dengan hukum adat dapat dilihat dari sudut al-ahkam al-khamsah, yaitu 5 kaidah hukum Islam yang mengatur tingkah laku manusia. Yang pertama, larangan yaitu haram. Yang kedua, fardu yaitu kewajiban. Yang ketiga, makruh yaitu celaan. Yang keempat, sunnah yaitu anjuran. Dan yang kelima, jaiz, mubah, halal yaitu boleh. Dalam kaidah yang terakhir yaitu mubah, adat dapat dimaksudkan asal tidak bertentangan dengan akidah hukum Islam. Menurut T.M. Hasbi As-Siddiqi dalam bukunya Pengantar Hukum Islam berkata, urf atau adat itu sebagai salah satu alat atau metode pembentukan hukum Islam. Pernyataan ini sejalan dengan patokan pembentukan garis hukum. Al-adatu muhaksamat, artinya adat dapat dijadikan hukum. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah muamalah, bukan ibadah. Sedangkan menurut Sobi Masani, agar dapat dijadikan hukum harus memenuhi syariat. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adat itu diterima oleh perasaan, akal sehat, dan diakui oleh masyarakat umum. Yang kedua, sudah berulang kali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat. Yang ketiga, telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan. Yang keempat, tidak ada persetujuan lain antara dua belah pihak. Yang kelima, tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW atau tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menyangkut hal tersebut, kaidah hukum baru dapat diletakkan kepada ketentuan hukum setelah dilakukan penyelidikan yang saksama berdasarkan keadaan, waktu, tempat, dan maksud sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, penilaian pada suatu perumusan yang terakhir ini jelaslah bahwa yang menjadi makna dari kaidah itu adalah ukuran. Artinya, ukuran atau kriteria tentang baik buruknya sesuatu perbuatan yang selalu dihubungkan dengan kelakuan, bukan saja perbuatan lahir, tetapi juga perbuatan batin manusia itu. Dalam hubungan ini patut menjadi perhatian semua orang bahwa apa yang dinamakan baik buruk itu relatif sifatnya, yang selalu berubah pada setiap waktu dan tempat, terutama yang terletak di bidang peradaban. Misalnya, sesuatu yang tidak baik bagi orang Jawa belum tentu buruk bagi mereka yang tinggal dan berdiam di Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Itu tadi sedikit penjelasan terkait dasar-dasar hukum Islam. Terima kasih telah menonton. Jumpa lagi di tugas video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.